Hai, hari ini aku mau bahas tentang selebgram yang bernama Akash dan istrinya ini ya, yang heboh mereka bertengkar di media sosial tentang masalah penyakit kelamin ya, yang lagi sibuk tanda tangan begitu itu loh. Nah, semakin heboh lagi karena ada berita-berita kurang gosip gitu. Lalu ada komentar netizen ya, komentarnya ini simpang siur gitu ya kan. Ada yang mengarah ke HIV lah, ada yang oh itu bukan HIV gitu ya kan ya. Nah ya memang itu bukan HIV ya, kalau dari postingan si istri ini sebenarnya bukan HIV, tetapi dia takut sama suaminya kalau misalnya terus melakukan itu ya, nah dia bisa juga punya peluang untuk tertular penyakit lain ya, yang paling dia takutin itu seperti HIV ya kan. Jangan mengarah-arah ke sana dong, nanti kan itu mereka kan nggak kena itu gitu ya kan, nanti mereka marah gitu ya. Nah jadi ya sebenarnya yang bikin heboh mereka juga ya kan, mereka posting sendiri gitu ya kan. Nah kita mau kasih edukasi aja bahwa HIV dan gonore itu berbeda ya. HIV itu infeksi virus dari human immunodeficiency virus, sementara gonore itu infeksi bakteri ya, yang bisa dilihat dari postingan si istrinya sendiri, yaitu ada hasil laboratorium yang dia tampilkan. Yuk kita. Nah ini dia nih hasil postingannya, ini istrinya sendiri loh ya yang posting ya. Jadi ada tulisan yang merah di sini, pemeriksaan bakteri gram ya, yaitu ditemukan di Diplococcus gram negatif. Kemudian juga pemeriksaan GO, ini ditemukan bakteri Diplococcus gram negatif ya dalam beberapa lapangan pandang gitu, dibesar-besarin gitu kan kelihatannya. Jadi ini membuktikan bahwa orang yang ada di kertas ini menderita yang namanya gonore ya. Jadi gejalanya itu adalah adanya kencing nanah pada pria. Kalau wanita dia tidak kena di lubang kencing, kenanya itu di lubang itunya ya. Jadi dia kenanya yang namanya cervicitis gonore. Jadi keluhannya adalah keputihan yang banyak dan sedikit kental gitu. Nah, tidak nyeri. Jadi enaknya pada laki-laki, dia kalau terinfeksi dalam beberapa hari kemudian dia akan mengeluhkan kencing nanah, kencingnya sakit, dan dia akan langsung datang ke dokter. Biasanya nggak tahan, dia akan langsung berobat. Sementara kalau yang wanita ini dia akan merasa kok keputihan kok banyak ya, karena dia tidak merasa nyeri. Dan biasanya kalau dia tidak begitu merasa risih, dia tidak akan memeriksakan keputihannya itu gitu ya kan. Nah dia juga bisa menyerang anak-anak dari ibu yang menderita gonore bertahun-tahun misalnya kan ya, ibunya hamil menderita gonore, dia nggak tahu, ya udah nanti anak-anaknya juga pas lahir bisa tuh matanya terinfeksi dari discharge-nya ibunya tadi ya, terinfeksi. Nah, belekan anak baru lahir, belekan, terus belekannya kental gitu ya kan. Nah, bisa juga itu salah satu tanda dari gonore ya kan. Nah, kalau pada pria selain kencing nanah tadi, kencingnya nyeri, bisa juga ditemukan morning discharge, yaitu di pagi hari keluar seperti discharge warna putih kental seperti susu itu gitu ya. Ketika diperiksa ketemulah hasil yang tadi ya, itu Diplococcus gram negatif tadi gitu. Nah, jadi mereka ini sibuk lah bertengkar karena ini kan hubungan penularannya lewat hubungan seksual ya. Jadi siapa sih yang bisa menularkan? Yaitu orang-orang yang aktif hubungan seksual, bergonta-ganti pasangan seksual ya. Kemudian dapat dari orang-orang yang beresiko seperti pekerja seks komersial itu ya kan. Kemudian juga orang yang sering melakukan hubungan seksual dari usia dini misalnya gitu, bergonta-ganti pasangan ya. Jadi ini memang memicu pertengkaran ya kan, karena begitu ketahuan itu si suami misalnya atau istrinya ketahuan, nah itu pasti salah satu mencurigai ya pasangannya, karena ini didapatnya pasti lewat hubungan seksual gitu ya kan. Nah cara ngobatinnya gimana ya? Cara ngobatinnya ke dokter gitu ya. Kalau untuk yang laki-laki gonore ya itu bisa ke dokter GP atau dokter umum karena kompetensinya masih 4A. Sementara kalau wanita yang sudah cervicitis gonore itu perginya ke dokter spesialis kulit kelamin, dia kompetensinya 3A ya kalau di dunia kedokteran. Nah kemudian ngobatinnya gimana? Ngobatinnya harus pakai antibiotik, nggak bisa juga pakai obat-obat ini yang kayak online kayak gini, nggak ada, ini nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Nanti kalian gejalanya silent, tiba-tiba penyakitnya itu terus berlanjut ya sampai menimbulkan komplikasi ya. Pada perempuan bisa terjadi infeksi pelvis ya, di sini semuanya sakit semuanya ya, terinfeksi semua gitu ya. Laki-laki juga naik ke kandung kencing dan lain-lain gitu ya, itu juga bisa. Kemudian
uh, pengobatannya harus tuntas ya, jadi nggak bisa nggak minum obat atau nggak bisa nggak menolak pengobatan, nggak bisa ya, dia bisa diminum obat, bisa juga diinjeksikan. Kemudian itu pengobatannya harus tepat ya, harus benar cara pengobatannya. Kedua-dua pasangan harus dibawa untuk berobat ya, jadi dua-dua pasangannya harus minum obat ya kan. Jadi si istri atau si suami itu dua-duanya harus minum obat. Nanti kalau misalnya suaminya diobatin, istrinya enggak, ternyata di istrinya ada, nah nanti kena lagi, jadi mindah gitu lagi. Atau selingkuhannya juga tuh ya kan, suami berobat, istri berobat, selingkuhannya nggak dibawa gitu ya kan. Jadi siapa yang terkait dalam hubungan ini semuanya harus diobati ya, istri, suami, selingkuhan, itu semuanya diobati semua ya, supaya putus itu rantainya gitu. Terus mengobatinya gimana ya, lumayan menyakitkan ya, diinjeksi biasanya itu bisa sekali, tetapi kalau minum obat itu butuh kepatuhan yang sangat tinggi untuk hasil yang betul-betul sembuh gitu ya. Jadi betul-betul minum obatnya ada jam-jam dan aturannya begitu ya.